Ya, ini satu kegiatan yang sangat baik. Dalam kehidupan kita kadangkala perlu punya waktu berhenti sejenak untuk merefleksi diri kita sendiri. Dan melihat hal-hal apa yang mungkin selama ini tidak benar dan seperti apa yang benar itu. Nah, kita perlu dari waktu ke waktu mengadakan acara yang semacam ini. Berapa banyak di antara saudara sudah diberkati sejak dari sesi pertama? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, ini sesi yang diberikan kepada saya, judulnya agak seram. Ya, judulnya agak seram. Judulnya adalah ketika kehidupan rumah tangga menjadi sebuah medan pertempuran. Wah, serem, bacanya juga serem. Ya. Tentu saja saya sebagai hamba Tuhan sangat tidak menginginkan melihat ada keluarga yang bertempur ya di dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi ini fakta juga. Ya. Fakta yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Dan saya merasa kalau sampai saudara berumah tangga dan menjadi medan pertempuran di dalam kehidupan rumah tanggamu, itulah yang disebut neraka dunia. Ya. Neraka di dunia ini. Tidak ada enaknya. Ya ada enaknya. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ya suami dan istri bisa bertempur? Ya. Saya pakai istilah yang ekstrim, bertempur. Karena judulnya dipakai kata battlefield, ya, medan peperangan, itu kan bertempur, saudara. Jadi kenapa ya suami dan istri kok bisa bertempur? Seharusnya kalau melihat keadaan itu, maka kita merasa aneh. Kenapa? Bukankah yang namanya pasangan suami dan istri itu melalui satu proses yang namanya atau satu peristiwa yang disebut dengan nama pernikahan. Bukankah ketika menikah, orang itu dinikahkan oleh karena menjadi kekasih. Kekasih itu artinya yang dikasihi. Ya. Tapi sekarang kekasih itu menjadi musuh di dalam kehidupan pernikahannya. Sehingga orang yang dulu dicintai menjadi orang yang dibenci. Orang yang dulu sangat diingini menjadi orang yang sangat ditolak. Tidak diingini. Kok bisa sampai begitu? Jadi itu anehnya. Ya, itu anehnya. Saya tahu bahwa masalah rumah tangga itu sangat complicated. Sangat kompleks. Nggak bisa disederhanakan begitu saja. Bahkan kadang-kadang itu menjadi sangat custom, khas. Ya. Tidak bisa sama satu dengan yang lain. Tapi tentunya ada garis merahnya. Tentunya ada inti utamanya. Dalam pelayanan pernikahan yang saya jalani bersama dengan istri saya, kami kemudian mengambil satu kesimpulan setelah sekian lama dan sekian banyak pasangan-pasangan yang butuh untuk dilayani, maka kami mendapatkan satu kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Ada banyak pasangan-pasangan suami istri yang menikah itu tanpa tahu apa itu artinya pernikahan. Pernikahan itu apa? Nilainya dan pandangannya, definisinya bisa berbeda-beda antara suami dengan istri. Nah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena kemudian setelah mereka menikah, mereka nggak tahu apa yang harus dibangun dalam pernikahan itu. Apa yang menjadi tujuan dari pernikahan. Sehingga pernikahan itu berjalan seperti biasanya. Ya. Nah itu yang menurut saya menjadi satu kesimpulan yang bisa menjawab kenapa kok suami istri yang tadinya dinikahkan dengan dasar saling mencinta, di dalam perjalanan waktu si kekasih menjadi musuh,
yang dicintai menjadi yang dibenci, yang diingini menjadi yang sangat tidak diingini. Kenapa? Ya karena itu, saudara. Nah, sebagai orang percaya, walaupun saya tahu saudara tentu terdidik dalam masalah Alkitab setelah sekian lama saudara berada di gereja, ya. Tapi saya ingin menjelaskan sekali lagi tentang apa sih pernikahan itu, ya. Apa sih pernikahan itu? Bagi kita orang percaya, kita harus kembali kepada Alkitab. Yang pertama dijelaskan bahwa pernikahan itu bukan ide manusia, tapi itu idenya Tuhan. Murni inisiatif dari Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, di mana dijelaskan kronologis dari penciptaan manusia. Bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia itu tidak langsung laki dan perempuan. Tapi yang pertama diciptakan itu adalah Adam. Seorang pria. Seorang pria. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 mulai dari ayat 8 dan selanjutnya. Jelas diceritakan seperti itu. Dia seorang diri. Jadi Tuhan tidak menciptakan banyak manusia. Manusia yang diciptakan hanya satu pada waktu itu, yaitu Adam. Dan dalam perjalanan waktu setelah Tuhan menciptakan Taman Eden bagi Adam, kemudian Tuhan melihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Dan langsung Tuhan berinisiatif. Karena tidak tercatat ada permintaan dari Adam. Tapi langsung di dalam hikmatnya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Kenapa saya jelas mengatakan begini? Karena saya yakin di dalam pikiran Adam tidak ada ide tentang perjodohan. Ya, tidak ada ide. Tidak ada ide tentang manusia yang berbeda dari dirinya. Tidak ada ide tentang manusia yang lain, istilahnya demikian. Tapi langsung ide itu ada di dalam Tuhan Sang Pencipta yang berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Lalu Tuhan secara proaktif bergerak untuk mempersiapkan Adam menerima manusia yang lain, yang berjenis kelamin yang berbeda dari dia. Dalam idenya Tuhan. Dan akhirnya, jadilah seorang manusia yang diberi nama Hawa, perempuan. Ya. Lalu mereka ditemukan, kalau saudara perhatikan. Lalu di pasal yang kedua, di ayat yang ke-23 dikatakan, ayat 22-23 dikatakan bahwa Tuhan mempertemukan mereka, lalu kemudian Adam langsung mengalami yang namanya chemistry. Ya. Sehingga dia berkata, ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kata kalimat tersebut di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu adalah kalimat yang mengandung emosi. Jadi kalau dibaca tidak dibaca dengan datar. Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tidak. Tapi itu untuk menggambarkan adanya sebuah emosi. Jadi waktu Adam bertemu dengan Hawa, keluar begitu ya. Hawa dibawa keluar oleh Tuhan. Tiba-tiba matanya membelalak. Hatinya berdesir. Jantungnya berdebar keras. Dan dia iya ini dia. Tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Ya, ini mungkin saya menggambarkannya secara dramatis. Tapi saudara semua ngalami kan? Begitu saudara ketemu dengan yang di sampingmu, entah yang kiri atau kanan. Tapi ketika saudara bertemu kan, ya ini dia. Ada sesuatu yang berdebar di dalam diri saudara. Pernikahan itu diberikan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersatukan pria dan wanita menjadi suami dan istri.
Dasar Alkitabnya mana? Kejadian 2 ayat yang ke-24 berkata dengan jelas, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu tujuannya. Jadi pernikahan itu dibuat oleh Tuhan adalah untuk mempersatukan pria dan wanita menjadi suami dan istri. Sehingga mereka hidup di dalam persatuan dan tujuannya adalah supaya mereka mengusahakan terjadinya persatuan dari dua kehidupan menjadi satu kehidupan yang sama. Kehidupan kita bersama. Itu yang digambarkan dengan kata sedaging. Dua kehidupan menjadi satu kehidupan. Jadi kalau saudara dinikahkan, yang pertama harus kita pahami bahwa pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. Tadi Pak Aan sudah menyampaikan kita harus kembali ke manualnya. Manual dari si pencipta. Pernikahan tidak boleh dipandang dengan cara pandang kita sendiri. Tidak boleh diartikan dengan hikmat kita sendiri. Harus kembali kepada Alkitab. Ya, tujuannya adalah bersatu sampai menjadi satu daging. Satu daging itu menjadi kehidupan bersama. Dan namanya satu daging itu adalah sukamu, sukaku. Dukamu, dukaku. Duka dan sukacita kita bersama. Tapi dalam perjalanan waktu, seringkali kalau orang nggak tahu ini, bisa terjadi. Dukamu, senyumku. Tangismu, tawaku. Ya, betul enggak? Nah, itulah yang kemudian menjadi medan pertempuran. Persatuan itu tidak otomatis terjadi. Itu yang harus saudara pahami. Sekalipun saudara diberkati oleh hamba Tuhan yang terkenal penuh urapan sekalipun, dan dia tumpangkan tangan di atas kepalamu, kepala kalian, lalu memberikan nubuatan yang luar biasa, sampai saudara tidak bisa bertahan, berlutut, terlentang semua. Lalu apakah langsung persatuan akan langsung terjadi? Tidak. Persatuan itu adalah bagian saudara untuk mengusahakannya. Nah, karena itu, kalau dikatakan bahwa pernikahan itu berhasil atau tidak, ukurannya adalah sedaging atau tidak sedaging. Itu ukurannya. Suami istri yang kemudian dalam perjalanan pernikahannya berhasil menyatukan dirinya menjadi satu kehidupan, maka saya boleh katakan itulah keberhasilan dari pernikahan saudara. Ya, tapi kalau ini menjadi medan pertempuran, itulah kegagalannya. Ya, itulah kegagalannya. Nah, saudara, lebih jauh, saya ingin tunjukkan kepada saudara satu animasi, ya, yang namanya bersatu itu seperti apa. Ya, bersatu itu di dalam bahasa asli dari Perjanjian Lama itu dipakai kata dafak. Maka laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dafak dengan istrinya. Ya. Nah, kata dafak ini mempunyai pengertian yang seperti ini. Tolong dimunculkan. Ya. Nanti PPT-nya terus ngikuti saya aja ya. Jadi saya tidak perlu memakai kode. Oke ya? Ya, silakan dimunculkan. Nah, dafak itu adalah seperti ini. Dari masing-masing sebelumnya adalah dua orang yang berada pada koordinat yang berbeda. Lalu kalau dikatakan bahwa maka laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka mereka harus bergerak dari koordinat semula kepada koordinat yang sama. Coba diklik. Tidak muncul ya? Diklik sekali lagi. Oh, tidak muncul. Kesalahan teknis, saudara.
itu sebetulnya bisa bergerak, saudara. Ya, canggih kan? Ya, itu sebetulnya bisa bergerak. Jadi masing-masing itu harus bergerak. Bukan satu pihak bergerak ke sini, yang ini diam. Enggak, dua-duanya. Walaupun Alkitab berkata hanya laki-laki bersatu dengan istrinya. Tapi sebetulnya antara yang pria dengan wanita itu semuanya bergerak. Itu artinya persatuan itu harus diusahakan oleh kedua belah pihak. Bukan oleh satu pihak aja. Dan tidak secara otomatis bisa terjadi. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan, maka persatuan yang terjadi itu, Alkitab mengatakan itu adalah persatuan yang kudus. Karena secara rohani, ketika pernikahan itu dibawa kepada pemberkatan nikah, saat itu saudara mempelai dengan hamba Tuhan dan seluruh jemaat pernikahan itu mengundang Tuhan untuk hadir dalam pernikahan tersebut. Dan pernikahan itu diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Allah yang kudus disebutkan ketika hamba Tuhan itu meletakkan tangan memberkati pernikahan tersebut. Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Dia berkata bahwa pernikahan itu adalah persatuan yang kudus. Yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka bukan lagi dua, tetapi satu adanya. Lalu dikatakan apa? Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh siapa? Oleh Allah. Harus apa, saudara? Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Diceraikan oleh manusia itu tidak hanya berbicara tentang munculnya surat cerai. Ya, bukan hanya berbicara masalah legal paper-nya. Tapi segala perilaku yang membuat proses bersatu itu tidak bisa berjalan, bahkan bukannya bersatu tapi malah menjauhi satu dengan yang lain, semua perilaku yang menyebabkan tidak bisa terjadi persatuan di dalam kehidupan pernikahan, itu masuk di dalam golongan menceraikan ini. Masuk dalam golongan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menceraikan. Ya. Nah, hal-hal apakah yang bisa menghalangi proses bersatu ini? Itu yang saya ingin sampaikan untuk saudara sekalian. Supaya kita bisa mereview diri, introspeksi pada diri sendiri, dan mereview kembali perjalanan pernikahan ini. Dan saya yakin saudara dan saya juga sadar bahwa pernikahan kita ini belum sempurna. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, perlu diperkuat, perlu dihilangkan dan sebagainya. Kita harus terus belajar. Amin? Nah, masalah-masalah apa yang bisa menghalangi proses bersatu itu? Saya melihat ada 4 hal yang utama di dalam masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga itu, kehidupan suami istri. Ada 4 hal. Pertama, itu adalah masalah di proses meninggalkan. Proses bersatu itu sangat dipengaruhi dengan kesuksesan proses meninggalkan. Ini saling berurutan, saudara. Maka laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya supaya bisa bersatu dengan istrinya. Jadi yang pertama, kalau masalah bersatunya ini tidak mengalami hambatan, biasanya itu muncul dari masalah meninggalkannya itu. Ya. Kenapa? Karena yang namanya bersatu, itu artinya adalah begini. Saat Anda menikah, meninggalkan dan bersatu itu artinya saudara harus mengalihkan kesetiaan dan kewajiban saudara yang tadinya kepada orang tua, sekarang kepada pasangan. Ya, sekarang kepada pasangan. Dan bersatu itu artinya saudara harus punya sebuah pengertian dan komitmen. Sekarang setelah aku menikah ini, maka pasanganku itu menjadi prioritas utama di dalam hidupku.
melebihi orang tuaku, saudara kandungku, bahkan teman terdekat sekalipun. Dan bahkan bisnisku, hobiku, dan sebagainya. Dia harus menjadi prioritas. Nah itu definisinya saudara, dari bersatu itu. Jadi jika Anda memiliki hubungan yang sehat dengan teman dan keluarga Anda, mereka, teman-teman dan keluarga ini pasti akan memahami dan menghormati perubahan ini. Ya, bahkan mendukung saudara untuk berubah sebagaimana seharusnya. Saya bersyukur ketika saya menikah dengan orang yang tepat, dengan keluarga yang tepat juga. Ya, karena mertua saya itu juga memakai prinsip ini, memahami bahwa kalau anaknya sudah menikah, itu sudah lepas. Ya, walaupun tetap anak, tapi tanggung jawabnya, prioritasnya sudah berbeda. Termasuk orang tua saya sendiri. Dan saya belajar banyak dari orang tua saya untuk masalah ini. Satu kali ketika kami masih pengantin baru, biasalah ya, terjadi perselisihan yang kayaknya saya merasa kok ini tidak selesai ini perselisihan di antara kami. Saya lupa apa yang kita buat jadi perselisihan, itu saya lupa. Tapi yang saya ingat, hati saya jengkel. Karena saya merasa istri saya berkeras, dan saya merasa tidak bisa terima. Dan karena sudah nggak bisa ngomong lagi, saya memilih untuk pergi. Pulang ke rumah. Jadi nengok mama. Kebetulan kami satu kota. Sampai di rumah, mama saya yang sudah mengasuh saya puluhan tahun, ya, dia waktu itu ada tamu, saya masuk ke rumahnya, lalu kemudian selesai tamu itu pulang, dia mendekati saya. Dia tanya, mana Meme? Meme di rumah. Saya ngomong begitu. Terus dia mandang mata saya. Lalu dia ngomong seperti ini. Kamu baru bertengkar ya? Saya tidak bisa bohong. Saya tidak bisa bohong. Rupanya dia sangat mengenal raut wajah saya. Ya, dan gerak tubuh saya. Nah, saya bilang, saya langsung mau curhat sama dia. Oh, istriku ini orangnya mau begini. Oh, dia bilang, diam. Lalu dia pandang mata saya dengan tajam dan dia tunjuk pintu. Kemudian dia bilang, kamu keluar, pulang ke tempat istrimu. Kalau mau ke sini, bawa istrimu. Saya tersinggung waktu itu, saudara. Tapi dalam perjalanan itu tiba-tiba saya sadar, iya, tidak seharusnya saya begitu. Ya, tidak seharusnya saya begitu. Ya, istriku ini adalah pilihanku. Ya, dan Tuhan sudah mempersatukan. Yang aku harus lakukan adalah bersatu. Mengusahakan persatuan. Jadi kalau saudara mempunyai hubungan yang sehat dengan teman, dengan keluarga, mereka pasti akan mendukung ini dan memahami tentang proses ini, ya, perubahan ini. Ya. Sehingga yang disebut meninggalkan itu bukan sekedar keluar dari rumah. Pengertiannya jauh lebih dalam, saudara. Karena itu melibatkan kedewasaan, ya, dan kedewasaan bukan hanya usia, tapi juga karakter. Banyak orang tidak bisa melakukan proses meninggalkan ini karena mereka tidak bisa mengalihkan ketergantungan emosionalnya dengan orang tua kepada pasangannya. Ya. Jadi dari waktu ke waktu itu walaupun sudah punya istri atau sudah punya suami, cenderungannya masih kepada orang tua. Gak bisa lepas. Nah, itu saya pandang sebagai kekurang dewasaan. Ya. Kemudian ada yang karena dari pihak orang tuanya sendiri tidak mau melepaskan anaknya untuk menjadi milik pasangan anaknya ini. Ingatlah saudara bahwa pernikahan itu statusnya adalah hak milik. Ketika saudara menikah itu saudara mengucapkan janji pernikahan, itu bukankah saudara memberikan dirimu kepada pasanganmu? Ya, begitu sebaliknya.
lalu disahkan dengan formula di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meterai surga langsung ditempel di dalam perjanjian itu. Hak milik. Dan orang tua harusnya sudah melepaskan anaknya menjadi milik pasangannya. Kalau dia hadir dalam pernikahan mengatakan merestui, itu artinya melepaskan anaknya jadi milik orang lain. Dulu kamu memang anakku, aku punya hak atas hidupmu, tapi sekarang engkau sudah dewasa, aku harus lepaskan hakku terhadap engkau. Walaupun hubungan sebagai keluarga masih tetap harus ada, tidak bisa diputuskan. Nah, itu yang pertama. Kalau proses meninggalkannya itu bermasalah, itu akan langsung berkaitan dengan proses bersatunya. Nah, hal yang kedua, masalah yang kedua adalah karakter yang tidak atau kurang dewasa. Karakter yang tidak dewasa atau kurang dewasa. Cirinya apa? Cirinya pertama egois. Ya, orang yang kurang dewasa atau tidak dewasa itu egois. Mau menang sendiri. Ya. Dan ciri yang berikutnya di dalam kehidupan hubungan itu adalah selalu menuntut. Dia juga tidak mau mendengarkan orang lain. Tapi dia hanya ingin didengarkan. Nah, itu egois. Dan egois itu menunjukkan ketidakdewasaan. Ya. Menunjukkan ketidakdewasaan. Ketika menikah, saudara harus siap meninggalkan egoisme saudara. Ya. Dan harus mau untuk mengakui bahwa pasanganmu itu sejajar. Sebab dulu saya pernah ketemu seorang suami yang marah-marah kepada istrinya. Dan dia tidak mau mendengar pertimbangan dari istrinya, hanya berkata, firman Tuhan bilang, kamu harus tunduk sebagai istri kepada suami. Ya, tunduk. Kalau kamu tidak mau tunduk, setan kamu. Sampai ekstrim, sampai kayak gitu, saudara. Dalam nama Yesus sampai ditengkingi, saudara. Ya. Itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda. Waduh, sampai mengerikan, sampai seperti itu. Gak bisa, saudara. Ketika saudara dan menikahi pasanganmu, maka pasanganmu itu harus saudara anggap sejajar. Supaya apa? Supaya bisa bersatu. Ya. Pernikahan tidak menjadikan tuan dan hamba. Pernikahan menjadikan partnership di dalam kehidupan pernikahan. Setuju? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Nah, jadi musuh di dalam hubungan pernikahan itu bukan istrimu, bukan suamimu. Musuhnya adalah ego diri sendiri. Jadi dari waktu ke waktu saudara harus memerangi egomu, jangan pasanganmu yang diperangi. Saudara harus belajar untuk mengalahkan ego diri sendiri. Ya. Nah, karakter yang kurang dewasa atau tidak dewasa, yang kedua itu adalah mudah tersinggung. Ya, mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu juga mudah kecewa. Nah, biasanya akan menutup dirinya terhadap orang yang dianggap menyinggung dia. Dan orang yang mudah tersinggung ini ketika dia menutup diri, semua kesalahan dari pasangannya, yang orang yang dianggap menyinggung dia, itu ditumpuk di sini. Ditumpuk di sini. Hasilnya apa yang terjadi? Orangnya jadi emosian. Sedikit-sedikit marah. Dan kalau dia lagi marah, tidak masuk akal apa yang membuat dia marah. Ya, susah untuk dimengerti. Susah untuk dimengerti. Ya. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa tujuan pernikahan itu adalah bersatu dan menjadi satu daging, kalau saudara tersinggung kepada pasanganmu, itu sama seperti saudara tersinggung pada dirimu sendiri, wong sudah dipersatukan kok. Sudah jadi satu daging kok. Ya. Saudara harus belajar untuk bisa menerima pasangan itu dengan apa adanya. Harus belajar dengan itu. Ya. Kemudian yang ketiga,
Karakter yang tidak atau kurang dewasa itu adalah kepribadian yang reflektif. Ya, kepribadian yang reflektif. Reflektif itu maksudnya begini. Kalau salah, tidak mau minta maaf. Tapi yang dilakukan selalu menyalahkan orang lain dulu. Biasanya orang bisa mempunyai kepribadian ini karena dari kecilnya, ya, dari kecilnya memang dididik secara reflektif gini. Contohnya adalah ketika saudara kecil misalnya, ada anak kecil begitu, lari-lari kemudian jatuh, nangis. Nah orang tuanya itu bukan ngomongnya, kamu lain kali kalau lari hati-hati, bisa kesandung. Ya, harusnya kan ngomongnya begitu ya, tapi orang tuanya begitu, nakal kodoke. Ya, kok nakal ini. Padahal tidak ada kodok loh di situ saudara. Bisa ngerti maksudnya saudara? Nah, kalau anak dibiasakan seperti itu, dia tidak akan pernah tahu kesalahannya. Dan dia akan tumbuh menjadi pribadi yang reflektif begini. Dan kalau saudara menikah dengan orang yang berkepribadian reflektif, yaitu cirinya. Jelas-jelas dia yang salah. Tidak akan dia minta maaf. Tapi dia akan cari alasan. Ya, untuk melemparkan kesalahan pada yang lain. Nah itu tanda ketidakdewasaan. Saya khawatir tersinggung semua ini. Yang ke berapa saudara? Keempat. Tidak dewasa, kurang dewasa, itu adalah ketidaksetiaan. Ciri yang berikutnya adalah tidak setia kepada pasangan. Ya, definisi dari orang yang setia, saya mencoba untuk membuat satu definisi yang lebih praktis. Definisi setia, orang setia itu artinya dia tidak akan pernah mencari alasan untuk tidak setia. Alasan untuk tidak setia itu biasanya muncul seperti ini. Ya, satu kali ada seorang suami mendatangi saya di kantor. Dan dia ngomongnya seperti ini. Saya sudah lama loh cari Pak Sam. Oh iya, masih ingat enggak sama saya Pak? Saya terus terang lupa. Jadi saya tidak bisa menjawab langsung, kemudian dia mengingatkan saya. Saya 2 tahun lalu diberkati oleh Pak Sam loh. Oh iya, tapi 2 tahun itu berarti sudah puluhan yang saya berkati, puluhan pasangan. Jadi saya kadang-kala lupa dengan wajahnya. Oh iya, kamu tak berkati ya? Terus dia mencoba untuk mengingatkan saya, sampai akhirnya saya ingat. Oh kamu ini, ya ingat. Waktu itu ada satu kejadian unik di pernikahanmu. Ya, saya belum nyuruh kamu wedding kiss, kamu sudah nyosor aja. Ya. Dia ketawa, iya betul pak. Masih ingat ya bapak ya? Oh, ingat, itu enggak semua pasangan kayak gitu kok. Iya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini loh Pak, saya ini bingung. Kenapa kok bingung? Pak, ternyata Pak, ternyata apa? Istri saya itu orangnya begini, cerita semua tentang kejelekan istrinya. Mukanya kayak gini nih saudara. Saya perhatikan gitu. Terus maksudmu apa? Kalau saya cerai bagaimana Pak? Oh saya tahu ujungnya. Ya ini ujungnya. Jadi orang kalau tidak setia, dia akan selalu punya alasan untuk tidak setia. Tapi orang yang setia, itu dia tidak akan pernah mencari alasan untuk tidak setia. Karena kesetiaan itu harus diwujudkan seperti yang digambarkan dalam janji pernikahan. Aku menerima engkau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Dan aku berjanji sebagai pria yang takut akan Tuhan, tunduk dan taat kepada perintah Tuhan yang memerintahkan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya di dalam segala kekurangan kelebihannya. Dan aku mau bertanggung jawab atas kehidupanmu, kebahagiaanmu, setia kepadamu di dalam segala keadaan. Baik di dalam kekurangan, kelimpahan, di dalam sakit maupun sehat, di dalam keadaan
susah maupun senang, sampai 5 tahun ke depan. Itu kontrak namanya, saudara. Ya, sampai kapan, saudara? Maut memisahkan, sampai Bapa di surga memanggilku pulang ke rumahnya. Jadi kalau orang setia, dia tidak akan pernah mencari alasan untuk tidak setia. Catat itu. Ya. Kemudian yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kekurang dewasaan atau ketidakdewasaan itu wujudnya adalah, cirinya adalah tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ciri dari orang yang tidak bertanggung jawab itu, satu, tidak bisa diandalkan. Yang kedua, tindakan tidak sesuai dengan perkataan. Kalau janji nggak pernah ditepati, nggak peduli. Kemudian tidak menerima konsekuensi. Dan yang keempat adalah selalu menyalahkan orang lain atas kendala yang dihadapi. Itu ciri dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang pertama, tidak dapat diandalkan. Orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa diandalkan. Dia sebagai suami, dia tidak peduli dengan keadaan keluarganya. Ada makanan atau tidak ada makanan, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Tidak mau mengambil tanggung jawab atas itu. Sehingga tidak bisa diandalkan. Tindakan tidak sesuai dengan perkataan. Ngomong tok, saudara. Kalau ngomong gede, tapi nggak pernah ada wujudnya. Ya. Terus kemudian tidak menerima konsekuensi, selalu lari dari masalah. Dan yang terakhir, orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain untuk kendala yang dihadapi. Oh, sampai sekarang saya itu tidak bisa bekerja karena ekonomi itu sulit dan sebagainya. Selalu cari alasan untuk bisa membenarkan tindakannya sendiri atau keputusannya sendiri. Itu tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, itu dua masalah yang selalu terjadi ketika pasangan menikah dan akhirnya jadi masalah di dalam kehidupan pernikahannya. Nah, masalah yang ketiga itu adalah nilai tentang pernikahan. Ya, nilai tentang pernikahan. Saya tadi sudah katakan bahwa pernikahan itu adalah persatuan yang kudus. Jadi pernikahan itu kudus. Alkitab mengatakan bahwa karena pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan, gereja Tuhan kemudian memberikan label bahwa pernikahan itu kudus. Ada kata kudus di situ, itu berarti tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Semua yang ada di dalam Alkitab diberi judul kudus. Kemah sembayang misalnya, semua perabotannya itu kudus. Itu artinya tidak boleh diperlakukan sembarangan. Baptisan, terus perjamuan kudus misalnya. Perjamuan kudus itu juga sekalipun itu sebuah perjamuan, tapi kalau itu namanya perjamuan kudus, itu berarti perjamuan yang disebut perjamuan kudus ini, perjamuan yang berbeda dari perjamuan yang lain. Dan Alkitab berkata perjamuan ini tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Demikian juga dengan pernikahan. Kalau pernikahan itu kudus, maka tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Itu adalah pemberian Tuhan. Karena dia mempercayakan sesuatu yang kudus, sesuatu yang baik untuk kehidupanmu. Amsal pasal yang ke-18 ayat 22 berkata dengan jelas, siapa mendapat istri. Jadi ayat ini tidak hanya berbicara kepada para suami, tetapi juga para istri. Termasuk bisa dikatakan siapa mendapat suami, maka dia mendapat sesuatu yang baik. Dan ia diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara bisa menikah, menemukan jodohmu, itu artinya Tuhan mempercayakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Karena itu pernikahan tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Semua perlakuan terhadap pernikahan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya tidak nakut-nakuti saudara, tetapi ini fakta kebenarannya. Kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, diperintahkan seperti ini.
hendaklah kamu semua, baik jemaat, baik pendeta, penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya jangan perlakukan dengan sembarangan. Perlakukan dengan hati-hati, penuh hormat. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejinah, apa yang akan terjadi saudara? Akan dihakimi Allah. Itu artinya semua perlakuan kita terhadap pernikahan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya. Jadi kita harus berhati-hati. Karena itu barang kudus yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan manusia. Jadi pernikahan itu harus dijaga. Pernikahan itu harus diusahakan. Dan pernikahan itu harus dikerjakan. Ya. Jadi ada banyak PR-nya yang harus dikerjakan setelah saudara dinikahkan itu. Ya. Pada umumnya, masalah pada pernikahan itu didasari oleh pandangan yang berbeda tentang pernikahan itu sendiri. Ada orang yang menganggap enteng atau meremehkan ya pernikahan itu. Dan dengan mudah bisa ngomongnya seperti ini. Kalau enggak sama kamu, aku masih bisa dapat orang lain kok. Ya, masih bisa. Aku masih laku kok. Wih, enak sekali ngomongnya ya. Enteng sekali. Wes kita cerai aja. Wih, mudah sekali ngomong cerai. Kalau saudara tahu bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan yang kudus, jangan main-main. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa aku membenci perceraian. Jadi yang pertama kalau saudara memperlakukan dengan sembarangan pernikahan itu, kaitannya adalah berhadapan dengan Tuhan. Dan tahukah saudara dosanya bukan hanya kepada Tuhan. Saudara juga bisa berdosa kepada generasi. Ya. Karena kalau saudara sebagai orang tua, suami dan istri tidak bertanggung jawab dalam menjalankan pernikahan, yang jadi korban itu anak-anak saudara. Yang adalah generasi masa depan. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan dalam hidup pernikahan saudara. Yang Tuhan berkata, yang aku kehendaki adalah keturunan ilahi. Dan keturunan ilahi itu tidak hanya dilahirkan. Tapi keturunan ilahi itu harus dibesarkan, harus dididik, diasuh. Karena itu Tuhan mempercayakan itu pada pernikahan. Karena pernikahan itu adalah rumah yang paling cocok untuk keturunan ilahi itu dididik. Tapi ketika dua orang yang membentuk pernikahan ini goyah, ya, hubungannya hancur, maka apa yang terjadi? Yang mendapat masalah itu adalah sang anak ini. Dia tidak akan bisa dididik dengan baik. Tidak ada figur yang lengkap untuk dia bisa bertumbuh. Karena itu jangan sekali-kali bagi kita orang percaya yang takut akan Tuhan ngomong kata cerai. Ya. Tapi Pak, saya emosi saat itu. Sebab istri saya, suami saya, menantang saya. Seolah-olah hanya dia yang laku. Loh kok malah bicara masalah laku, enggak laku. Memangnya dagang saudara. Ya. Enggak gitu saudara. Kalau sampai istrimu khilaf, saudara suaminya yang harus menyadarkannya. Begitu sebaliknya. Sering orang beralasan begini, kita sudah nggak cocok kok Pak, nggak cocok. Nah, saya selalu mengatakan begini, di dunia ini tidak ada pasangan yang cocok sebetulnya. Ya, saya dan istri hampir 40 tahun menjalani pernikahan. Ya, hampir 40 tahun. Bagaimana kami bisa menjalani sampai 40 tahun? Apakah kami pasangan yang cocok? Enggak. Enggak, saudara. Saya enggak cocok sama dia. Ya. Tapi kenapa bisa sekian lama dan kami berbahagia dalam hubungan kami? Karena kami sadar bahwa kami enggak cocok
maka kami mencocokkan diri satu dengan yang lain. Kami belajar untuk mencocokkan diri. Dan saya dan istri memandang bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan untuk berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi lebih baik bagi pasangan. Ya. Berubah menjadi lebih baik untuk bisa cocok satu dengan yang lain. Win, videonya apakah bisa diputarkan? Sudah ada teks bahasa Indonesianya. Nah, ini ada satu video yang menarik. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa pada hakikatnya tidak ada laki dan perempuan yang cocok. Tidak ada. Tidak ada pasangan yang cocok. Silakan. Suaranya nggak ada. We got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Sekarang otak wanita. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like... It's like the internet superhighway. Okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe.
You know, they connected all the wires and stuff like that, watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Iya. Nggak cocok kan? Otaknya lain, saudara. Cara berpikirnya lain. Ya, cara berpikirnya lain. Karena itu yang harus dilakukan adalah masing-masing menyadari ini dan belajar untuk bagaimana berubah dan mencocokkan diri satu dengan yang lain. Ada amin? Nah, yang terakhir, masalahnya itu bisa terjadi dalam masalah pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan. Kenapa saya berkata demikian? Karena uang itu ternyata berbicara mengenai pembiayaan kehidupan. Pengelolaan itu adalah cara memaknai dan memakai keuangan itu dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan apa? Jadi, saya boleh simpulkan bahwa uang itu adalah modal untuk membangun atau menjalankan kehidupan. Nah, ada beberapa model, paling tidak ada 3 model utamanya. Ya, bisa ada variasi dari 3 model ini, tetapi ada 3 model yang seringkali dipakai di dalam kehidupan pernikahan untuk mengelola keuangan itu. Pertama, model yang pertama, uangmu adalah uangku. Ya. Uangmu, uangmu, uangku, uangku. Kita punya uang masing-masing. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau suami dan istri masing-masing mengelola uangnya tanpa istri bisa tahu berapa banyak uang suaminya, tanpa suami tahu berapa banyak uang istrinya. Ya. Ingat, tujuan dari pernikahan itu apa tadi? Apa tadi, saudara? Jangan-jangan saudara otak laki semua ini. Kejadian lupa semua. Apa tujuannya, saudara? Mempersatukan 2 kehidupan menjadi satu kehidupan. Ya. Uangku, uangku, uangmu, uangmu. Itu model yang pertama. Model yang kedua agak mengerikan. Uangmu, uangku, uangku, uangku. Ngerampok kalau ini, saudara. Tapi itu ada loh. Ada, satu kali saya ketemu dengan teman saya. Kita sedang kumpul begitu. Terus tiba-tiba ada yang ide, yuk kita beli ini yuk, patungan ya. Yuk kita beli makanan, satu makanan. Ya, yuk kita patungan. Kita semua mengeluarkan uang dari dompet. Teman saya mengeluarkan uang dari kaos kaki. Saya tanya, loh, Bapak bawa dompet, kok uangnya ditaruh kaos kaki? Kalau ketahuan istriku diambil. Oh, sampai begitunya. Ya, itu ada model yang kedua. Model yang ketiga, uangmu, uangku, uangku, uangmu, uang kita bersama. Ya. Nah, model mana yang paling cocok untuk membangun kehidupan bersama? Coba saudara pilih. 1, siapa yang memilih model 1? Uangmu, uangmu, uangku, uangku. Uang masing-masing. Nggak ada ya? Model yang kedua. Kok ketawa? Ini pertanyaan saya, model mana yang paling cocok untuk mendukung tujuan pernikahan itu? Ya. Kedua nggak ada ya? Nggak ada ya? Yang ketiga, siapa yang memilih yang ketiga? Itu yang paling benar, yang bisa mendukung tujuan pernikahan, yaitu bersatu. Ketiga, siapa yang memilih ketiga?
Oh, semuanya angkat tangan. Nah, pertanyaannya, kalau saya ubah sedikit, siapa yang menjalankan model yang pertama? Tidak berani ngaku. Atau jangan-jangan ada yang menjalankan model kedua? Oke, hari ini bertobat. Para istri harus mulai mengecek kaos kaki dan sepatu dari suami-suami. Itu adalah berita yang menyedihkan di gereja Marsyaron Samarinda. Kalau sampai terjadi. Menurut saya sih enggak. Karena hari ini bertobat. Oke, jadi pernikahan itu layak dan harus dipertahankan dan diperjuangkan. Yang setuju lambaikan tangan. Ya, berarti kalau ada masalah di dalam komunikasi, apa yang harus dilakukan? Perbaiki komunikasimu. Simbol-simbol mungkin yang membuat pasangan jadi terganggu, untuk tersinggung dan sebagainya, simbol kata-katanya dan sebagainya, perbaiki. Kalau saudara nggak bisa memperbaiki, cari bantuan. Datang ke gereja. Ada Pak Aan, ada Bu Melisa, ada konselor-konselor yang disiapkan. Nggak dapat di Samarinda, ke Surabaya. Kita masih GMS 2. Sama-sama kita menyediakan hal itu. Kemudian yang kedua, kadangkala dibutuhkan kesepakatan untuk terjadinya pemulihan. Kalau rasanya sudah sulit untuk diperbaiki, rasanya stuck, maka saudara perlu bersama-sama memutuskan, kita perlu pencet tombol reset. Di komputer itu, kenapa disediakan tombol resetnya? Karena kadangkala sudah tiba-tiba jadi berhenti, stuck gitu. Gak bisa jalan lagi. Ini kalau diteruskan terbakar. Karena itu yang perlu dilakukan, pencet tombol resetnya. Dan tombol resetnya itu muncul dengan judul mengampuni dan siap melupakan dan memulai kembali. Amin. Itu tombol resetnya. Itu tombol resetnya. Apa yang harus dipulihkan? Pulihkan. Ambil tanggung jawab. Dan katakan pada dirimu sendiri, aku harus berubah. Jangan bilang, dia harus berubah. Mulailah dengan kata, aku yang harus berubah. Saya ada satu video lain. Ini cukup inspiratif juga. Mau lihat? Oke, kita lihat bersama. Duh, jenuh banget sama kehidupan ini. Keluarga hancur, kerjaan gak jelas. Oh, kamu sakit. Sakit alergi kehidupan namanya. Loh, saya gak sakit dok. Cuman saya jenuh kol sama hidup ini. Saya pengen mati aja. Oh, kamu pengen mati? Oke, ini pil kematian. Kamu minum 2 kali ya sebelum kamu pengen mati. Orang yang bosan hidup ini bingung. Ini dokter kok aneh ya. Pengen mati kok malah diturutin. Tapi karena dia betul-betul pengen mati, dia terima saja pil kematian itu dan diminumnya 1 tablet yang pertama. Malamnya dia ajak keluarganya makan malam, dia ajak istrinya dan biar so sweet, mungkin dia pikir terakhir kalinya, dia ucapkan bisikan I love you buat istrinya. Istrinya pun merasa, tumben. Pagi hari keesokan harinya dia pun pengen pagi siang itu menjadi berkesan positif di kantor. Maka dia menyapa setiap orang di kantornya dengan senyuman yang hangat. Orang-orang kantor pun jadi bingung. Tumben bosnya, biasanya marah-marah gitu. Tapi ya mereka pun akhirnya menyambut, membalas dengan senyuman juga. Pulang kantor, istrinya yang biasa cemberut kali ini menghadiahkan ciuman hangat buatnya. Mendadak semangat hidupnya menjadi bangkit kembali. Tapi dia panik, sudah menelan 1 pil kematian. Maka cepat-cepat dia temui dokternya dan menceritakan niatnya untuk membatalkan rencananya mengakhiri hidup. Dan dokter berkata, minum aja sisa pilnya, tinggal 1 kan, habiskan. Loh dok, ya toh itu cuma vitamin biasa kok, tidak bikin mati. Selamat ya, kamu sudah sembuh.
Nah, nikmati saja tiap detik kehidupanmu seolah-olah sebentar lagi kamu mati. Lembutkan egomu, leburkan semua kesombonganmu, hidup berserah sama Tuhan, berserah sama keputusan Tuhan, dan percaya saja, keputusan Tuhan itu tetap keputusan yang terbaik. Niscaya, engkau tidak lagi bosan hidup. Ada amin? Ya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan saya tutup dengan sebuah kutipan dari Albert Einstein. Ya, dia ngomong seperti ini. Tolong dimunculkan slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Ya. Belum muncul ya. Kata-katanya bagus sekali. Udah? Halo? Belum ya? Oke. Mungkin, sudah ya. Ini tadi pagi saya dapat dari teman saya, dan saya rasa ini cocok untuk kita sekalian. Albert Einstein mengatakan bahwa manusia itu akan berubah dalam dua keadaan. Jadi kalau keadaan itu terjadi, baru akan terjadi perubahan. Yang pertama, jika kesadarannya meningkat. Jadi tujuan retreat 1 hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Ya. Dan yang kedua adalah jika hatinya hancur. Artinya hatinya terbuka untuk semua kesadaran yang muncul di dalam pikirannya. Dan sekarang terserah semuanya kepada Anda. Baik buruknya hidup pernikahanmu ternyata bergantung kepada keputusanmu sendiri. Dan kalau situasi mau berubah, kuncinya ubahlah dirimu. Ya, ubahlah dirimu, lawanlah egomu. Ya, bukan lawanlah istrimu, lawanlah suamimu, tapi lawanlah egomu. Dan saya mau berkata bahwa pertengkaran di dalam sebuah pernikahan, hubungan pernikahan itu adalah hal yang biasa di dalam proses penyatuan dua kehidupan menjadi satu kehidupan. Tapi hal pertengkaran itu menjadi luar biasa kalau berubah menjadi pertempuran dan permusuhan. Yang seharusnya tidak boleh outputnya seperti itu. Outputnya adalah saling menajamkan satu dengan yang lain untuk kemudian bisa saling menyatu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Maka damai sejahtera Allah akan turun atas kehidupan pernikahanmu. Dan kalau saudara diberkati oleh pernikahanmu sendiri, maka saudara juga akan memberkati generasi di bawahmu. Ya. Dan kalau generasi di bawahmu itu akan diberkati oleh pernikahanmu, maka kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dipersiapkan di dalam kehidupan pernikahanmu akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan kehidupan mereka, dan dunia ini akan penuh dengan kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.